Buruan perbaiki. 10 kesalahan ini membuat CV-mu ditolak perusahaan impian. Bagi kalian yang sudah banyak mengirimkan surat lamaran dan CV ke banyak perusahaan, namun masih belum mendapatkan balasan atau panggilan interview dari perusahaan atau instansi, sepertinya kalian membutuhkan revisi dan perbaikan dalam menyusun CV. Berikut 10 kesalahan fatal yang sering diabaikan oleh pelamar dalam membuat CV. 1. Kesalahan dalam pengejaan dan pemilihan kosakata yang salah. CV memang sederhana dan formatnya pun terbilang sederhana. Karena kesederhanaan ini, kebanyakan orang sering membuat kesalahan sepele pula, yaitu kesalahan pengejaan. Kesalahan pengejaan ini bisa menjadi alasan kamu tidak dipanggil interview loh. HRD akan merasa bahwa kamu adalah tipe orang yang tidak teliti. 2. Format yang tidak sesuai. Sebuah CV merupakan bentuk perwakilan dari diri kalian dalam bentuk kertas. Hal pertama kali yang dilihat oleh HRD adalah CV. Jika CV kalian tidak sesuai dengan itu, akan mempengaruhi proses seleksi kalian. Menurut Rebecca Martin, manajer perekrutan Connect Assist, menyatakan bahwa buatlah format CV-mu sesuai dengan format. Tidak ada salah ketik atau perubahan jenis font yang terlalu terlihat. HRD melihat dan membaca CV yang mudah, profesional dan menarik untuk dilihat. Jika tidak, maka udah pasti deh CV-mu langsung masuk berkas tidak penting. Yang ketiga, melebih-lebihkan kenyataan. Mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa ketika menulis CV perlu dibumbui agar lebih dilihat oleh HRD. Namun, kenyataannya itu adalah hal yang sangat menyesalkan. Karena proses perekrutan pekerjaan itu masih panjang. Jika kalian melebih-lebihkan bahwa kalian ahli di bidang aplikasi editor Adobe Photoshop, dan ketika disuruh untuk mempraktekkan, kalian tidak bisa memenuhi ekspektasi dari calon perusahaan, wah, udah deh, kalian dianggap pembual. 4. Penggunaan personal profile yang monoton. Menulis personal profile yang singkat memang esensial. Namun, para pelamar cenderung menulis professional profile yang monoton, seperti saya adalah pribadi yang bekerja keras dan suka bekerja dalam tim. Memang benar, dua hal tersebut sangatlah penting. Namun, para HRD membutuhkan pribadi yang mengembangkan bagaimana para pelamar kerja bekerja keras, dan mereka malah lebih memilih personal profile yang dikembangkan sesuai dengan diri pelamar, sehingga menunjukkan ciri khas dan beda dari yang lain. 5. Pencapaian yang tidak relevan. Perusahaan lebih memilih CV yang melampirkan pencapaian-pencapaian yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman pelamar. Jika pada suatu CV, sahabat planner melamar menjadi penerjemah dan kalian menuliskan semua jenis pencapaian, bahkan pencapaian menjadi juri lomba pidato tingkat RT sekalipun, maka HRD akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kemampuan kalian? 6. CV yang terlalu panjang. Karena CV merupakan perwakilan diri pelamar dalam bentuk kertas, kebanyakan pelamar cenderung menulis segala hal tentang dirinya, hingga tanpa sadar itu akan membuat CV-nya menjadi terlalu panjang. Tidak ada tim perekrut yang ingin membuang waktu membaca CV yang panjang seperti buku. Format CV itu tidak lebih dari 1 halaman. Daripada menampilkan atau mencantumkan informasi diri kalian secara panjang lebar, lebih baik buat personal profile yang singkat dan menarik. 7. Memberikan kontak yang salah. Nah, ini kesalahan paling fatal dalam membuat CV, yaitu mencantumkan nomor kontak yang salah.
Gak mau kan ketika sudah totalitas bikin CV dan sangat ciamik, tapi ternyata ketika dihubungi malah salah alamat dan tidak tersambung. Yah, bukan rezeki dong. Untuk menghindari kesalahan ini, perhatikan dan teliti lagi CV yang hendak kamu kirimkan. Pastikan kontak yang tercantum masih aktif kalian pakai. 8. Tidak menyertakan hobi dan minat. Hobi dan minat memang sesuatu yang sangat personal. Bahkan, beberapa dari kalian malah tidak mencantumkannya. Yah, sayang sekali. Hobi dan minat menunjukkan bagaimana kepribadian diri kalian. Bahkan, hobi dan minat bisa menjelaskan sikap kerjasama, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kemampuan berkomunikasi. Dan yang terpenting, menunjukkan dedikasi dan komitmen. 9. Menggunakan alamat surel atau email yang alay. Mungkin hal ini terlihat sangat sepele. Namun, penggunaan alamat email yang alay bisa menjadi batu sandungan bagi kamu untuk bisa mendapat ID card di tempat kerja. Penggunaan alamat surel yang alay atau tidak sesuai menunjukkan seberapa tidak profesionalnya diri kalian dan menutupi bagian-bagian lain dari CV kalian. Ada satu contoh nyata dari sebuah perusahaan ketika seseorang pelamarnya mencantumkan alamat email yang barbar. Mereka menjadi ragu untuk menghubungi pelamar tersebut. 10. Memakai satu CV untuk semua lamaran pekerjaan. Penggunaan satu CV untuk melamar ke banyak tempat memang terbilang efisien. Tidak perlu waktu untuk membuat dan mereview ulang. Sayangnya, penggunaan CV yang sama untuk melamar di banyak perusahaan juga bukan hal bagus. Lebih baik upgrade dan update CV sesuai dengan posisi yang Anda lamar. Sekian tips dari kami, nantikan video-video selanjutnya dari kami. Dan tetap semangat!